Eits Moji. Hai, good morning Moji Badi. Nah, gimana weekend Anda kemarin? Mungkin ada yang menghabiskan waktu di rumah saja bersama keluarga atau mungkin express healing di lokasi-lokasi yang gak terlalu jauh dari tempat tinggal Anda. Yang pasti semoga weekend yang singkat bisa jadi mood booster menghadapi hari ini ya. Tentunya kembali lagi hari ini bersama saya Shana Saprilia dan inilah Moji Pagi selengkapnya. Dan di informasi pertama hari ini upaya penyelundupan ganja dalam kemasan peralatan outdoor di Bandara Sultan Mahmud Baharudin II, Palembang, Sumatera Selatan digagalkan oleh petugas. Barang haram ini rencananya akan dikirim ke wilayah Lombok. Moji Badi, harta memang bisa membutakan manusia. Seperti sebuah kejadian yang belum lama ini terjadi, demi menguasai harta suami nekat bunuh sang istri. Dan eksekutor pembunuhan seorang perempuan di Mamuju Tengah, Sulawesi Barat pada 25 April akhirnya dibekuk oleh polisi. Pria itu ditangkap di Kota Makassar setelah buron selama 12 hari. Moji Badi, tentunya kehidupan bertetangga dibutuhkan rasa toleransi yang sangat tinggi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti informasi yang satu ini nih, guna mengungkap kematian, polisi melakukan autopsi jenazah pria yang tewas dibunuh tetangganya di Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan hasilnya didapati belasan luka bekas senjata tajam di kepala dan juga tangan korban. Di informasi selanjutnya, sesosok mayat bayi laki-laki ditemukan terbungkus kardus mengambang di kali Pondok Aren, Tangerang Selatan. Kondisi jasad bayi diperkirakan sudah berada di lokasi lebih dari 1 hari. Beredarnya video ambulans yang menolak membawa korban kecelakaan di Lampung Timur ramai diperbincangkan warga. Ternyata ambulans itu dipenuhi box vaksin anak yang harus segera dikirim ke puskesmas. Moji Badi, jangan kemana-mana karena Moji Pagi akan segera kembali dengan informasi mengenai dugaan kepala desa yang melakukan korupsi. Informasi akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Moji Pagi bersama saya Shana Saprilia. Bila Anda sudah siap untuk dipercaya menjadi pemimpin, berarti Anda telah siap memikul tanggung jawab yang sangat besar dan sudah sepatutnya untuk menjaga amanah dalam menjalankan tugas agar tidak ada lagi kasus korupsi. Jangan sampai seperti informasi yang satu ini nih, diduga korupsi dana desa ratusan juta rupiah. Seorang kepala desa di Lampung Timur diamankan oleh polisi. Kasus serupa juga menjerat kepala desa di Cianjur, Jawa Barat yang diduga korupsi dana badan usaha milik desa atau BUMDes. Dianggap tidak memiliki etikat baik, puluhan kaum ibu peserta arisan mendatangi sebuah rumah pengelola di daerah Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Mereka juga memasang poster pada bagian halaman rumah yang diduga sudah tidak berpenghuni tersebut. Masih dengan kasus kriminal, belasan pemuda di Tuban, Jawa Timur meresahkan warga karena bergerombol dan mengendarai sepeda motor sambil mengacungkan senjata tajam. Sementara itu di Rembang, Jawa Tengah, sekelompok pelajar dibekuk setelah melakukan pengeroyokan kepada pelajar lain. Sebuah pertandingan sepak bola di Polewali Mandar, Sulawesi Barat diwarnai kericuhan. Pemain hingga supporter terlibat adu jotos di lapangan. Sementara itu, kelompok kriminal bersenjata kembali menyandra 4 pekerja menara telekomunikasi Bakti Kominfo di distrik Okbab, Papua Pegunungan. Dan Moji Pagi masih akan segera kembali dengan informasi mengenai banjir yang merendam permukiman warga. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Moji Pagi. Terima kasih Anda masih bersama saya Shana Saprilia dalam Moji Pagi. Banjir merendam permukiman warga di Jalan Lempake Jaya, Samarinda, Kalimantan Timur. Ketinggian mencapai 1,5 meter.
Sementara itu banjir rob melanda Pekalongan, Jawa Tengah Sabtu siang. Banjir rob merendam permukiman dengan ketinggian mencapai 50 cm. Dan di informasi selanjutnya, Gunung Semeru Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi. Kali ini erupsi berupa awan panas guguran yang terjadi sebanyak 2 kali dengan jarak muncul mencapai 1,5 meter. Sementara itu, aktivitas Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda, Lampung terus meningkat sejak Sabtu kemarin. Semburan abu vulkanik mencapai ketinggian 2.500 meter dan mengarah ke barat daya. Menjelang Hari Raya Waisak, 40 bante atau biku dari negara Thailand berjalan kaki menuju Candi Borobudur, Jawa Tengah. Ada 40 biku singgah di salah satu vihara di Karawang, Jawa Barat untuk menerima pembekalan dari ratusan umatnya. Dan setelah yang satu ini kami akan hadirkan informasi mengenai mobil berpenumpang yang tertimpa pohon. Informasi akan hadir sesaat lagi. Kembali lagi di Moji Pagi bersama saya Shana Saprilia. Sebuah mobil minibus tertimpa pohon tumbang di jalur pegunungan Gumitir, Jember, Jawa Timur. Pengemudi tewas sementara 1 terluka. Menyambung informasi mobil yang tertimpa pohon tadi, Mojibadi, proses evakuasi korban berlangsung hingga 1 jam. Salah satu korban terjepit di bagian kursi pengendara. Setiap warga selalu memiliki caranya sendiri untuk melayangkan protes, seperti influencer dari Lampung yang membuat konten dan viral tidak lama ini. Nah, ada cara yang berbeda nih, yaitu seorang warga Demak, Jawa Tengah memajang patung atau boneka anak kecil bertuliskan permintaan perbaikan jalan yang rusak pada Bupati Demak. Sementara itu di informasi selanjutnya, jumlah kasus gigitan anjing yang diduga rabies di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur terus meningkat hingga menimbulkan korban jiwa. Pemerintah kabupaten berupaya menangani kejadian luar biasa ini dengan terus menyuntikkan vaksin bagi ribuan ekor anjing. Mojibadi, sehari jelang tenggat atau batas pendaftaran bakal calon legislatif, sejumlah partai politik datang mendaftar ke kantor Komisi Pemilihan Umum di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Sementara itu, lembaga Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC merilis kuis survei terbaru elektabilitas bakal Capres 2024. Dari 3 nama yang disodorkan, Ganjar Pranowo menempati posisi pertama, disusul Prabowo Subianto, lalu Anies Baswedan. Tentunya Moji Pagi masih akan segera kembali dengan informasi mengenai rekomendasi kuliner yang menarik dan sangat lezat untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Moji Pagi. Mojibadi, akhir pekan memang sudah selesai ya, namun tidak ada salahnya Anda membuat list destinasi yang akan Anda kunjungi di akhir pekan berikutnya. Seperti yang satu ini nih, ada salah satu tempat nongkrong di Bogor, Jawa Barat yang ramah anak dan juga keluarga. Tidak hanya kuliner, kita juga dapat berinteraksi dengan aneka hewan yang sangat menggemaskan. Wah, cocok nih untuk menjalani weekend Anda di nanti dan juga Anda bisa ke Bogor nih. Setelah ke Bogor, Anda bisa lanjut ke Solo nih untuk melihat singa makan di kebun binatang. Mungkin pernah Anda alami, namun menyantap makan siang ditemani singa si raja hutan bisa jadi pengalaman baru untuk Anda dan juga keluarga saat berkunjung ke Solo Safari. Tidak hanya singa, ada ratusan satwa dari seluruh dunia yang bisa disaksikan oleh seluruh pengunjung. Ke Bogor udah, ke Solo udah. Selanjutnya kita akan ajak Mojibadi semua untuk ke mancanegara nih. Komunitas kecil diaspora Indonesia di Kansas City, Missouri bahu-membahu memperkenalkan Indonesia kepada seluruh warganya. Salah satu caranya yaitu lewat tarian dari berbagai daerah di Indonesia. Musik yang unik dan juga kostum yang sangat megah menjadi daya tarik utama ketika mereka berpentas. Selengkapnya dalam liputan tim VOA.
Dan untuk perakiraan cuaca untuk hari ini, BMKG melaporkan langit pagi di wilayah Jakarta awal pekan ini seluruhnya diperkirakan akan cerah berawan. Sementara siang hingga malam harinya diperkirakan akan berawan. Untuk wilayah penyangganya yaitu Bekasi, Depok, dan juga Kota Bogor dan Tangerang, pagi hari diprediksi akan cerah berawan, lalu malamnya akan berawan. Dan berikut perakiraan cuaca yang telah kami rangkum dari laman BMKG. Mojibadi jangan lupa ya untuk segera scan ulang frekuensi pada TV atau set-top box Anda untuk mendapatkan siaran digital Moji dan tentunya keseruan program-program yang ada di Moji. Dan usai sudah rangkaian Moji Pagi untuk hari ini, semoga beragam informasi yang kami hadirkan dapat bermanfaat untuk Anda. Saya Syahna Saprilia pamit undur diri, sampai jumpa dalam Moji Pagi selanjutnya. Tentunya hanya di Moji, seru banget and have a nice day.